Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah. Kita hidup di dunia ini, semua orang mendambakan kesuksesan dan kebahagiaan, dan telah menjadi goresan alam dan sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kebahagiaan, keselamatan, kenikmatan akan tercapai hanya dengan ketaatan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ketaatan tidak ada kesuksesan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan dalam kehidupan kita. Bila ada orang kerjanya hanya bekerja untuk mencari dunia saja, tanpa dia memperdulikan bagaimana mengikuti rambu-rambu yang telah Allah atur dalam kehidupan kita, maka mereka pasti akan berjalan terombang-ambing tanpa ada arah untuk menikmati kehidupan yang bahagia. Sehingga untuk mencapai kebahagiaan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita bahwa kebahagiaan, keselamatan bisa didapatkan pertama, ta'atuhu ilallah, ketaatan yang penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang kita baca tadi, Allah katakan, wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faz, maka sungguh mereka telah beruntung, sungguh mereka telah sukses. Fauzan azima, dengan keberuntungan dan kesuksesan yang sangat agung, yang sangat besar. Itu janji Allah. Maka dari itu, untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, jalan yang harus kita tempuh, taati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk mencapai ketaatan ini, tidak ada jalan yang lain yang harus kita lakukan kecuali kita harus ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang pertama, untuk mencapai ketaatan kepada Allah, ikhlasun niyyah fi kulli amalin. Ikhlaskan niat kita di setiap kita melaksanakan amal-amal perbuatan. Kenapa? Karena tanpa keikhlasan tidak akan ada ketenangan. Coba kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ketika kita bekerja, hanya mengharapkan pujian orang, kadang-kadang yang kita harapkan tidak sesuai yang kita inginkan. Yang terjadi bukan seperti apa yang kita inginkan. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang kedua, Rasulullah mengkhabarkan kita untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan serta kesuksesan hidup di dunia dan kesuksesan di akhirat nanti. Rasulullah katakan, fahusnuzan ilallah subhanahu wa ta'ala. Berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita, tidak semua yang kita inginkan pasti terjadi sesuai dengan harapan kita. Tapi kadang-kadang menurut kita ini baik bagi kita, tapi menurut Allah belum tentu baik kepada kita. Sehingga yang menimpa kita sangat kita cintai, tapi Allah berikan sesuatu yang sangat kita benci. Ini kadang terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu jauh-jauh Allah mengkhabarkan kepada kita. Di dalam firman-Nya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum
wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kadang-kadang menurut kita ini adalah perkara yang tidak baik bagi kita, tapi justru itulah yang terbaik menurut Allah bagi kita. Dan kadang-kadang perkara itu sangat kita sukai, sangat kita cintai, tapi menurut Allah itu tidak baik bagi kita, sehingga Allah memberikan kita sesuatu yang tidak kita sukai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kisah, sahabat Abdurrahman bin Auf rahimahullah radhiyallahu anhu datang menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ajarkan saya satu doa yang apabila saya baca, Allah memberikan keselamatan saya dalam perjalanan. Maka Rasulullah katakan, ya Abdurrahman, ketika kamu hendak tinggalkan rumahmu, maka bacalah bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian engkau turun dari rumah, maka dalam perjalanan Allah akan melindungimu sampai ke tempat tujuan dengan selamat, sentosa, sejahtera. Akan tetapi Abdurrahman ini sangat yakin, sehingga pada saat Abdurrahman pulang ke rumah, hadirin, ambil barang dagangan. Karena Abdurrahman ini adalah seorang pedagang. Setelah dia ambil barang dagangannya, dia membawa barang dagangannya, turun dari rumahnya, dia baca kalimat ini. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia turun dari rumahnya dalam perjalanan, melangkah kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Tiba-tiba Abdurrahman tertusuk kakinya duri. Pada saat itu semua barang dagangannya tumpah dan terjatuh Abdurrahman bin Auf. Dan pada saat itu pula Abdurrahman langsung berprasangka buruk. Waduh, salah ini doa. Masa saya sudah baca, Allah membuat kaki saya tertusuk duri. Tiba-tiba ada orang lari dari pasar mengatakan di pasar kebakaran, semua orang meninggal dunia. Tapi saya belum sampai di pasar, saya lari pulang. Apa yang dikatakan Abdurrahman? Alhamdulillah, untung kaki saya ditusuk duri. Seandainya kaki saya tidak tertusuk duri, saya ikut mati di pasar. Maka dari itu kita ambil ittiba dan pelajaran bahwa kemungkinan Allah menunjukkan kita musibah kecil, tapi Allah melindungi kita dari musibah yang besar. Maka dari itu, apa yang kita sukai ketika itu tidak terjadi, kita sudah berdoa maksimal. Kita sudah bekerja maksimal, kita telah beramal maksimal, dan kita telah memohon berserah diri kepada Allah secara maksimal. Akan tetapi yang menimpa kita adalah sesuatu yang tidak kita harapkan. Yakin sepenuhnya bahwa kemungkinan Allah ingin melindungi kita dari perkara-perkara yang lebih mencelakakan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kewajiban hamba yang mendambakan kebahagiaan, husnuzan ilallah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, pertama, taati Allah dan Rasulnya, kunci kebahagiaan. Yang kedua, mari kita menjadi manusia yang senantiasa husnuzan kepada Allah. Husnuzan inilah yang akan mengantarkan kita bahagia. Karena tanpa kita husnuzan, dalam artian berprasangka baik kepada Allah, maka kita akan mendapatkan hati yang sempit sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan hati sempit adalah orang yang senantiasa berprasangka buruk kepada Allah. Maka kuncinya, mari kita prasangka baik kepada Allah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya Asmar Lambo mohon undur diri. Lebih kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.